Swastiastu, Om Mawiganamastu, Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan saya Putu Swadinda Cistaswari dengan NIM 221101117. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Weda Semerti, Bapak Iketet Pasak Gunawan, MPDH, dan juga rekan-rekan umat sedharma yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa yang merupakan sumber segala ilmu, cahaya, dan kehidupan. Pada kesempatan yang suci dan penuh makna ini, marilah kita menyelami ajaran yang terkandung dalam Maitri Upanishad, salah satu karya suci dalam Yajurveda yang mengandung filosofi spiritual yang terdalam tentang eksistensi diri dan kebebasan. Dharma wacana ini disusun sebagai pengantar dan panduan agar kita bersama-sama bisa memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang luhur yang terkandung dalam teks suci ini, sehingga kehidupan kita bisa lebih bermakna dan selaras dengan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita mengenal lebih dalam lagi terkait Maitri Upanishad, khususnya inti dan tujuannya. Maitri Upanishad merupakan salah satu Upanishad yang memberikan pencerahan tentang hakikat Atman atau diri sejati dan hubungannya dengan Brahman, realitas mutlak dan Maha Esa. Melalui Maitri Upanishad, kita diajak untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya di balik segala atribut duniawi, sehingga dapat meraih kebahagiaan dan juga pembebasan dari penderitaan di dunia. Tujuan utama dari Maitri Upanishad adalah membantu manusia menyadari bahwa hakikat diri sejati bukanlah tubuh, pikiran, ataupun ego yang terus berubah, melainkan sebuah kesadaran abadi yang satu dengan Brahman, sumber segala ciptaannya. Selain itu, Maitri Upanishad menegaskan konsep ketunggalan Tuhan atau Brahman yang dalam manifestasinya dikenal sebagai Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Trimurti ini bukanlah tiga Tuhan yang terpisah, melainkan wujud dan fungsi yang berbeda dari satu realitas yang sama, yang dalam simbol suci Om dirangkum secara harmonis. Di samping itu, Maitri Upanishad juga mengajarkan bahwa yatnya bukan hanya sekedar ritual lahiriah, melainkan sarana spiritual untuk membersihkan diri dan juga mendekatkan jiwa pada Sang Pencipta. Jadi, pada zaman lahirnya Maitri Upanishad, umat manusia mulai mencari makna hidup yang lebih dalam di luar ritual lahiriah. Pada masa itu, praktik yatnya atau persembahan masih menjadi pusat kehidupan spiritual. Namun di balik itu semua muncul kesadaran akan kebutuhan akan pengetahuan batin, pengetahuan yang mengatasi segala bentuk perubahan dan kefanaan dunia. Maitri Upanishad muncul sebagai suara bijak yang mengajarkan bahwa tujuan akhir manusia bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan lahiriah atau menjalankan ritual saja, melainkan mencapai pembebasan atau moksa melalui realisasi diri dan penyatuan dengan Brahman. Selanjutnya ada konsep Atman dan juga Brahman sebagai inti pengajaran Maitri Upanishad. Salah satu ajaran pokok Maitri Upanishad adalah pemahaman tentang Atman dan juga Brahman. Atman adalah inti terdalam dari diri manusia, kesadaran yang murni dan abadi yang tidak terikat oleh tubuh dan pikiran. Maitri Upanishad menegaskan bahwa Atman adalah cerminan langsung dari Brahman itu sendiri yang merupakan realitas tertinggi dan maha luas yang tidak berwujud, namun juga meliputi segalanya. Atman adalah kesadaran murni yang abadi dan tak tergoyahkan. Ini adalah jiwa sejati yang bersemayam di dalam setiap makhluk hidup, yang bersifat suci dan tidak terpengaruh oleh perubahan duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali terperangkap
dalam ilusi keterpisahan dari Tuhan dan juga alam semesta, karena keterbatasan indera dan juga pikiran, sehingga mengalami yang namanya penderitaan dan ketidakbahagiaan dan lupa akan keberadaan dari Atman ini. Namun, melalui pemahaman yang benar tentang hubungan Atman dan juga Brahman, manusia bisa mengalami sebuah pencerahan, yaitu kesadaran bahwa semua yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari yang tunggal. Maitri Upanishad ini menegaskan bahwa meskipun secara lahiriah kita tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya kita adalah satu kesatuan dengan alam semesta dan juga Tuhan. Ini adalah inti dari konsep non-dualitas atau Advaita yang menjadi fondasi filosofis Hindu. Maitri Upanishad mengajak kita untuk menyadari dan mengenali Atman sebagai sumber hidup dan juga kesadaran sejati. Dengan mengenal Atman, kita mulai memahami hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Nah, selain Atman, Maitri Upanishad juga mengajarkan terkait tentang Brahman, yang Maha Esa dan sumber segala sesuatunya. Brahman bersifat tak berwujud atau disebut dengan nirguna, tanpa sifat dan batasan, namun juga dapat berwujud atau disebut dengan saguna, yang biasa kita kenal sebagai manifestasi dalam bentuk Trimurti yang terdiri dari Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di dalam Upanishad ini dijelaskan bahwa segala wujud di alam ini merupakan manifestasi dari Brahman itu sendiri. Brahman adalah sebab utama dari segala sesuatu. Sementara yang kita lihat di dunia ini adalah akibat dari manifestasi Brahman itu sendiri. Maitri Upanishad menegaskan bahwa Atman dan juga Brahman sesungguhnya adalah satu dan juga sama. Namun manusia seringkali terjebak di dalam ilusi atau maya yang merasa terpisah dan juga berbeda. Ilusi ini menyebabkan penderitaan, keserakahan, dan juga ketakutan. Kesadaran bahwa Atman dan juga Brahman adalah satu adalah kunci utama untuk mencapai sebuah pembebasan atau moksa. Ini berarti kita harus menghapuskan semua ilusi dan melihat realitas sejati di balik segala perbedaan yang tampak. Inilah inti ajaran Advaita Vedanta yang sangat kuat di dalam Maitri Upanishad. Simbol Om dan Trimurti sebagai manifestasi yang Maha Esa. Simbol suci Om menjadi salah satu simbol yang terpenting di dalam ajaran Maitri Upanishad, khususnya yang terdapat di dalam bab 6 sloka 3 yang bunyinya Due wawa Brahmano rupe murtan samurtanca atayan murtam asatyam yat amurtam tat satyam tat brahma tat jyoti saaditya sawaesa om iti etat atma bawat satredat manam vyakuruta om iti tisrumatra etabisarwam idam otam protam caywasmiti ewam hiya haitat wa aditya aum iti ewam yayata atmanam yujinteti, yang artinya secara pasti ada dua macam Brahman, yang berbentuk dan juga tidak berbentuk. Yang berbentuk bukanlah nyata, yang tanpa bentuk adalah nyata. Itulah Brahman, itulah sinar. Yang bersinar adalah matahari. Sesungguhnya lah itu mempunyai Om sebagai atmanya. Dia membagi dirinya menjadi 3 sebab Om yang terdiri dari 3 huruf A, U, dan M. Melalui jalan ini, semua pada alam semesta ini dirangkaikan. Dengan demikian dikatakan orang seharusnya samadhi kepada matahari sebagai Om dan menyatu dengannya. Om terdiri dari 3 bunyi, yaitu A, U, dan M, yang masing-masing melambangkan aspek yang berbeda yang disebut dengan Trimurti. A sebagai simbol Brahma, yaitu Sang Pencipta.
U sebagai simbol Wisnu, sebagai sang pemelihara, dan M sebagai simbol Siwa, sang pemusnah dan transformasi. Ketiga aspek ini bukanlah entitas terpisah, melainkan cara-cara untuk memahami fungsi dan juga manifestasi Tuhan dalam ciptaan. Simbol Om melambangkan suara mahasakral yang menyatukan segala sesuatunya dari yang berwujud dan juga berwujud. Di dalam ajaran Maitri Upanishad, Om bukan hanya simbol ritual, melainkan suara alam semesta yang menyiratkan kesatuan segala realitas dan esensi hidup. Dengan memusatkan perhatian pada Om dalam meditasi, kita diarahkan untuk menyadari kesatuan diri kita dengan alam semesta dan juga Brahman. Om menjadi jembatan spiritual untuk menyatu dengan Brahman dan mengalami kedamaian batin. Umat sedharma yang saya cintai, berikut merupakan konsep waktu dalam Maitri Upanishad, yaitu memahami dimensi realitas. Maitri Upanishad juga membahas dimensi waktu dan juga non-waktu dalam konteks kosmologi spiritual. Dikatakan bahwa non-waktu atau akala adalah keadaan kekal yang berada di luar segala perubahan, sementara waktu atau kala adalah manifestasi dari perubahan yang muncul seiring dengan adanya matahari dan segala siklus alam. Waktu dipahami sebagai perubahan dan juga pergerakan, sesuatu yang terus berjalan dan menyebabkan kefanaan segala hal. Namun di atas waktu ada dimensi akala yang tak berwujud dan juga abadi. Pemahaman ini mengajarkan kita semua bahwa realitas dunia ini adalah sementara dan selalu berubah. Sedangkan hakikat sejati dari Atman dan Brahman adalah kekal dan melampaui batas waktu. Dengan menyadari hal ini, kita diingatkan untuk tidak terlalu terikat pada dunia yang fana dan selalu berubah, melainkan mengarahkan perhatian kita pada nilai-nilai yang kekal yang membawa kedamaian sejati. Selanjutnya ada jalan yoga di dalam Maitri Upanishad sebagai praktik menuju pencerahan. Di dalam kehidupan beragama, seringkali kita memahami yatnya atau persembahan sebagai sebuah ritual fisik yang dilakukan di hadapan api suci, diiringi dengan doa dan persembahan sesajen. Namun, ajaran agama Hindu menuntun kita semua untuk melihat lebih dalam lagi makna yatnya tersebut, yang tidak hanya sebatas ritual lahiriah, tetapi juga menyentuh dimensi batin dan juga spiritual. Di mana menurut ajaran di dalam Maitri Upanishad, yatnya sesungguhnya adalah bentuk pengabdian kepada Brahman yang harus disertai dengan semedi atau meditasi yang mendalam kepada Atman, yang merupakan sang jiwa sejati. Hal ini tercermin di dalam sloka berikut yang berbunyi, Brahma yajno wa esa yat purwesam cayana tasmat yajamanas citawaitan ageni atmanam abidyayat sapurna kahlu wa ada pikalah sampadate yatnya kaso bidyeyu yamya pranakia tasyo pakyana, yang artinya melakukan yatnya kepada Brahman adalah penetapan apiatnya sebagaimana dilakukan pada zaman dahulu. Namun inti dari yatnya tersebut adalah semedi kepada Atman, yaitu meditasi diri. Dengan semedi ini, yatnya menjadi lengkap dan juga sempurna. Nah, dari sloka ini kita belajar bahwa aktivitas keagamaan yang sejati tidak cukup hanya dengan melakukan ritual lahiriah secara fisik. Kita juga harus menempatkan diri di dalam kondisi semedi
yaitu meditasi yang mendalam untuk menyatukan diri kita dengan Atman. Dengan begitu, yatnya menjadi sempurna dan membawa makna spiritual yang hakiki. Ini menegaskan pentingnya introspeksi diri dan meditasi dalam menjalankan dharma sehari-hari. Meditasi adalah inti dari aktivitas keagamaan, di mana kita mengarahkan pikiran dan juga hati kepada diri sejati yang bersatu dengan Brahman. Dengan demikian, dharma yang kita jalankan bukan hanya rutinitas, melainkan sebuah perjalanan menuju pencerahan dan juga kebijaksanaan yang sejati. Salah satu bagian penting dari Maitri Upanishad adalah pengajaran tentang yoga sebagai metode praktis untuk mencapai pencerahan dan juga pembebasan. Yoga dalam Maitri Upanishad bukan hanya latihan fisik, melainkan praktik spiritual yang mengintegrasikan tubuh, pikiran, dan juga roh. Dijelaskan 6 anggota yoga yang harus dilatih, yaitu pranayama, yaitu mengatur nafas dan juga mengendalikan nafas sebagai jalan mengendalikan energi hidup. Kemudian ada pratyahara dengan menarik indera dari dunia luar agar pikiran kita menjadi tenang. Kemudian dhyana, yaitu mengarahkan konsentrasi pikiran pada satu objek spiritual atau meditasi. Dharana, yang meditasi mendalam untuk mengalami kesadaran penuh atau konsentrasi. Kemudian ada tarka, penalaran yang tajam untuk memahami kebenaran. Dan samadhi, keadaan puncak di mana pikiran bersatu dengan Brahman tanpa dualitas atau kesatuan batin. Melalui latihan yoga ini, seseorang akan belajar untuk mengendalikan pikiran dan juga indera, menyejukkan batin, dan membuka kesadaran terhadap Atman. Dengan terus berlatih dan menghayati ajaran yoga ini, penderitaan dan juga kebingungan akan berangsur hilang, dan kebahagiaan sejati yang bersumber dari kesadaran diri akan muncul. Ini adalah proses internal yang membawa manusia keluar dari siklus kelahiran dan juga kematian atau samsara, menuju kebebasan abadi atau moksa. Umat sedharma yang saya kasihi, Maitri Upanishad secara nyata membahas tentang penderitaan manusia di dalam kehidupan duniawi. Penderitaan ini muncul karena keterikatan manusia terhadap hal-hal duniawi yang sifatnya sementara dan juga tidak kekal. Rasa takut, kehilangan, keinginan yang tak terpenuhi, dan ketidaktahuan tentang hakikat sejati diri menjadi sumber penderitaan utamanya. Namun Maitri Upanishad mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah dari hal-hal duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, atau hubungan sosial, melainkan dari pengetahuan diri dan persatuan dengan Brahman. Dengan mengenali Atman yang abadi dan tidak terpisahkan dari Brahman, manusia dapat mengalami kedamaian batin yang tak tergoyahkan oleh gejolak dunia. Pembebasan atau moksa menjadi puncak tujuan spiritual yang diungkapkan di dalam Maitri Upanishad. Pembebasan ini adalah keadaan bebas dari siklus penderitaan dan juga kelahiran kembali, di mana jiwa mencapai kesatuan yang penuh dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mengalami kedamaian abadi. Berikut merupakan nilai pendidikan dan moralitas di dalam Maitri Upanishad serta hubungannya dengan tradisi di Bali. Maitri Upanishad merupakan salah satu teks yang suci di dalam sastra Hindu yang mengandung ajaran-ajaran filosofis dan spiritual yang mendalam. Selain menjelaskan konsep-konsep fundamental seperti Atman, Brahman, dan realitas tertinggi, Maitri Upanishad juga memuat nilai-nilai pendidikan dan moralitas yang sangat penting di dalam pembentukan karakter dan pengembangan spiritual manusia. Upanishad ini menekankan keinginan yang tulus
untuk memahami hakikat spiritual sebagai fondasi utama perjalanan rohani. Maitri Upanishad mengajak setiap individu untuk tidak berhenti pada pengetahuan duniawi yang bersifat sementara, melainkan terus menggali makna dan kebenaran sejati secara kritis dan juga mendalam. Dorongan untuk belajar, bertanya dengan penuh semangat, serta ketekunan dalam pencarian kebenaran menjadi inti nilai pendidikan yang diajarkan di dalam teks ini. Selain itu, Maitri Upanishad mengajarkan kesadaran akan keabadian melalui konsep Atman sebagai jiwa yang abadi yang menyatu dengan Brahman, keberadaan tertinggi yang melampaui dunia materi yang fana. Kesadaran ini mengarahkan manusia untuk tidak terikat pada dunia material yang sifatnya sementara, sehingga dapat menghindarkan diri dari keserakahan, nafsu, dan penderitaan yang melekat pada kehidupan dunia. Peran guru di dalam Maitri Upanishad juga sangat ditekankan, di mana guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai pembimbing spiritual yang memandu muridnya dalam perjalanan mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan juga pencerahan batin. Hubungan murid dan juga guru di sini merupakan proses pendampingan rohani yang esensial di dalam pencarian ilmu dan juga pengembangan karakter. Dalam aspek moralitas, Maitri Upanishad menegaskan pentingnya persaudaraan, cinta kasih, dan juga harmoni antar sesama manusia. Nilai-nilai ini kemudian menjadi landasan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang damai dan juga penuh penghargaan. Selain itu, ajaran ketidakterikatan pada hal-hal duniawi menegaskan kebebasan spiritual yang membawa pada kebahagiaan sejati, bukan pada kepemilikan materi atau hubungan duniawi semata. Nilai-nilai pendidikan dan moralitas di dalam Maitri Upanishad ini tentunya sangat selaras dengan tradisi-tradisi di Bali yang kaya akan nilai-nilai religius dan sosial. Konsep Trihitakarana di dalam tradisi Bali yang menekankan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Sejalan dengan ajaran ketunggalan Brahman di dalam Upanishad tersebut. Praktik spiritual Bali seperti yoga, meditasi, dan ritual-ritual lainnya yang berakar pada pembersihan diri dan juga penyatuan dengan Yang Maha Esa merefleksikan pemahaman yang mendalam akan ajaran Maitri Upanishad. Penghormatan tertinggi terhadap guru spiritual, pendeta, dan leluhur juga menguatkan hubungan antara manusia dengan dunia spiritual dalam kehidupan masyarakat Bali. Dengan demikian, Maitri Upanishad tidak hanya menjadi pedoman bagi pencarian spiritual, tetapi juga memberikan panduan holistik di dalam pendidikan dan juga pembentukan karakter yang bersifat dan juga berlandaskan Dharma. Ajaran ini mengajak kita semua membangun karakter-karakter yang luhur dan juga memayungi kehidupan individu dan sosial, serta menghidupkan nilai-nilai moral yang harmonis dengan tradisi Bali yang penuh rasa hormat terhadap alam dan juga sesama. Umat sedharma dimanapun berada, Maitri Upanishad mengajarkan sebuah pandangan yang sangat mendalam tentang hakikat kehidupan dan kematian sebagai bagian dari siklus eksistensi yang tak berujung. Dalam ajaran ini, kehidupan tidak dipahami sebagai suatu proses yang linear atau sekali jalan, melainkan sebagai sebuah siklus yang berulang yang melibatkan kelahiran, kematian, dan juga kelahiran kembali yang dikenal dengan konsep reinkarnasi atau samsara. Menurut Maitri Upanishad,
setelah tubuh fisik mengalami kematian, esensi diri sejati yaitu Atman dan juga jiwa tidaklah musnah. Jiwa ini akan meninggalkan tubuh dan memasuki fase baru di dalam siklus kelahiran kembali, yang mana tergantung pada kualitas karma atau perbuatan yang telah dilakukan umat manusia selama hidup di dunia ini. Karma di sini berperan sebagai hukum moral alam yang mengatur sebab dan juga akibat dari setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun buruk. Oleh karena itu, setiap manusia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatan dan juga pilihan hidupnya. Karena hal tersebut akan menentukan kondisi kelahiran di masa mendatang. Pemahaman tentang siklus kelahiran dan kematian ini menanamkan nilai pentingnya kesadaran hidup yang penuh tanggung jawab dan juga kebijaksanaan. Dengan menyadari bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi yang akan mempengaruhi eksistensi kita di masa depan, kita semua diajak untuk menjalani hidup secara lebih berhati-hati, jujur, dan penuh pertimbangan moral. Siklus ini bukan hanya sekedar fenomena biologis, melainkan proses spiritual yang melibatkan perkembangan jiwa menuju kesempurnaan. Namun Maitreya Upanishad juga mengajarkan bahwa tujuan tertinggi manusia bukan hanya terperangkap di dalam siklus kelahiran dan kematian yang berulang-ulang tersebut. Siklus ini sesungguhnya merupakan sebuah kondisi keterikatan yang membawa penderitaan dan juga keterbatasan yang harus diatasi melalui pencapaian moksa atau pembebasan. Pembebasan ini dicapai ketika jiwa berhasil melepaskan diri dari belenggu karma dan dunia materi dan menyatu dengan Brahman, realitas tertinggi yang abadi dan tidak terikat oleh waktu maupun ruang. Dengan kata lain, ajaran ini mengajak kita semua untuk tidak hanya fokus pada kehidupan duniawi yang sifatnya sementara, tetapi juga mengarahkan perhatian pada perjalanan spiritual yang melampaui kematian dan kelahiran kembali. Melalui pengetahuan yang mendalam, disiplin spiritual dan juga pengendalian diri, kita tentunya dapat mengatasi siklus samsara dan mencapai keadaan kesadaran yang abadi, damai, dan bebas dari segala penderitaan. Pemahaman ini tentunya membawa dampak moral dan eksistensial yang sangat besar, karena mengajarkan bahwa kehidupan adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua memperbaiki diri, berbuat yang baik, dan mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Setiap tindakan bukan hanya berimplikasi pada kehidupan ini saja, tetapi juga pada perjalanan jiwa yang lebih panjang dan luas. Oleh karena itu, Maitreya Upanishad menegaskan pentingnya kesadaran spiritual dan hidup berlandaskan pada prinsip-prinsip Dharma sebagai jalan untuk mengarungi siklus kehidupan, kematian, dan reinkarnasi dengan penuh kebijaksanaan. Umat sedharma yang saya kasihi, berikut merupakan refleksi dan juga aplikasi ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat yang berpegang pada Dharma, kita perlu mengambil hikmah dari ajaran Maitreya Upanishad untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Dengan mengembangkan kesadaran diri melalui praktik yoga dan meditasi, kita dapat mengurangi keterikatan pada hal-hal materi dan melatih ketenangan batin. Kita juga diajak untuk hidup dengan sikap kasih sayang, saling menghormati, dan juga menjaga keseimbangan hubungan dengan sesama dan juga alam sekitarnya. Nilai-nilai ini tidak hanya membawa kedamaian di dalam diri, tetapi juga harmoni di dalam masyarakat sebagaimana yang diajarkan di dalam tradisi Bali. Dengan penghayatan ini, kita dapat menjalani hidup yang penuh makna
dan menuju pembebasan spiritual yang sesuai dengan tujuan tertinggi dari ajaran agama Hindu. Kemudian, pendapat saya simpulkan yaitu Maitri Upanishad sebagai panduan hidup. Maitri Upanishad merupakan salah satu sumber kebijaksanaan spiritual yang tentunya sangat berharga di dalam tradisi Hindu khususnya, yang mengajarkan kita semua terkait pemahaman yang mendalam mengenai hakikat diri sejati atau Atman dan hubungan esensial kita dengan Yang Maha Esa atau Brahman itu sendiri. Melalui ajaran ini, kita diajak untuk menyelami diri secara lebih dalam, mengenali bahwa inti dari eksistensi kita bukanlah dunia materi yang fana, melainkan kesadaran yang abadi yang menyatu dengan sumber segala keberadaan. Upanishad ini mengajarkan kita akan pentingnya pembebasan dari keterikatan pada dunia lahiriah yang penuh dengan nafsu dan juga keserakahan, yang pada akhirnya membawa kita menuju sebuah penderitaan dan juga kebingungan. Sebaliknya, Maitri Upanishad mendorong kita untuk membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pencerahan spiritual yang hakiki, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana, harmonis, dan penuh kedamaian. Lebih jauh lagi terkait tentang ajaran Trimurti yang melambangkan aspek penciptaan, pemeliharaan, dan juga pelepasan, yang memberikan kerangka filosofis tentang dinamika kosmik yang dapat kita renungkan bersama sebagai bagian dari perjalanan spiritual kita. Simbol Om sebagai representasi bunyi kosmis dan kesatuan eksistensi, serta praktik yoga yang menjadi metode praktis untuk mengendalikan tubuh, pikiran, dan juga jiwa, memperkaya panduan hidup yang lengkap dan sistematis bagi siapa saja yang ingin mencapai kebijaksanaan yang sejati. Nah, dengan demikian, Maitri Upanishad bukan hanya sekedar teks filosofis semata, melainkan sebuah panduan yang holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan, moralitas, dan praktik spiritual untuk membantu umat manusia mengarungi kehidupan dengan kesadaran yang tinggi. Semoga Dharma Wacana ini dapat menjadi pendorong dan sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus menggali, memahami, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Hindu di dalam kehidupan sehari-hari, demi mewujudkan kehidupan yang penuh berkah, harmoni, dan juga kedamaian sejati. Sebagai penutup dari Dharma Wacana ini, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk tidak hanya memahami ajaran Maitri Upanishad secara intelektual, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan pengalaman yang konsisten, ajaran ini akan membimbing kita tidak hanya menuju kebijaksanaan teoritis, tetapi juga transformasi batin yang mendalam, yang mampu membawa ketenangan jiwa, kebahagiaan hakiki, dan juga pembebasan dari penderitaan. Kita diajak untuk menjadikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Maitri Upanishad sebagai lentera yang menerangi jalan hidup kita, kemudian mampu menuntun kita agar senantiasa terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa dan menjalani kehidupan yang bermakna. Semoga dengan kesungguhan hati dan juga ketulusan niat kita mampu melepas segala keterikatan yang membelenggu serta membangun kehidupan yang selaras dengan Dharma. Semoga ajaran suci ini selalu menjadi sumber kekuatan dan juga cahaya di dalam perjalanan spiritual kita yang membawa kita pada kebahagiaan yang abadi dalam kesatuan dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi, Santi, Santi. Om.